Selamat pagi Bapak, Ibu, Saudara-saudara sekalian. Marilah kita mengawali akan kehidupan kita pada hari ini. Kita akan bersama-sama bersekutu di dalam persekutuan doa pagi ini. Mari saudara, kita akan juga menyanyi di dalam NKB nomor 201, bait 1 dan bait yang kedua. Mari saudara-saudara, kita bersama-sama dan bersama hati untuk berdoa sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan. Tuhan, Allah Bapa kami yang ada dalam kerajaan surga, pagi hari ini Tuhan, sebelum kami memasuki akan kehidupan kami mau datang dan mendekat ke dalam hadirat Tuhan yang kudus. Pertama-tama ya Tuhan, kami mau menaikkan syukur atas segala kebaikan Tuhan yang Tuhan sudah berikan kepada kami. Kami bersyukur ya Tuhan atas kesempatan pagi hari ini. Kami juga bisa bersekutu dan bersehati untuk merenungkan firman Tuhan. Kami mau menyerahkan kesempatan ini Tuhan hanya ada di dalam tangan pimpinan dan penyertaan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa dengan iman dan percaya kami. Amin. Mari saudara-saudara kita bersama-sama membaca firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya pasal 58 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 bagian A.
Yesaya pasal 58 ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke-9 bagian A, yang demikian bunyinya. Serukanlah kuat-kuat, janganlah tahan-tahan. Nyaringkanlah suaramu bagaikan sangkakala. Beritahukanlah kepada umatku pelanggaran mereka, dan kepada kaum keturunan Yakub dosa mereka. Memang setiap hari mereka mencari aku dan suka untuk mengenal segala jalanku, seperti bangsa yang melakukan yang benar dan yang tidak meninggalkan hukum Allahnya. Mereka menanyakan aku tentang hukum-hukum yang benar. Mereka suka mendekat menghadap Allah. Tanyanya, mengapa kami berpuasa dan engkau tidak memperhatikannya juga, dan engkau tidak mengindahkan juga? Sesungguhnya pada hari puasamu engkau masih tetap mengurus urusanmu, dan kamu mendesak-desak semua burumu. Sesungguhnya kamu berpuasa sambil berbantah dan berkelahi, serta memukul dengan tinju dengan tidak semena-mena. Dengan caramu berpuasa seperti sekarang ini, suaramu tidak akan didengar di tempat tinggi. Sungguh-sungguh inikah berpuasa yang ku kehendaki, dan mengadakan hari merendahkan diri, jika engkau menundukkan kepala seperti gelagah dan membentangkan kain karung dan abu sebagai lapik tidur? Sungguh-sungguh itukah yang kau sebut berpuasa, mengadakan hari yang berkenan kepada Tuhan? Bukan. Berpuasa yang ku kehendaki ialah supaya engkau membuka belenggu-belenggu kelaliman dan melepaskan tali-tali kuk, supaya engkau memerdekakan orang yang teraniaya dan mematahkan setiap kuk, supaya engkau memecah-mecah rotimu bagi orang yang lapar, dan membawa ke rumahmu orang yang miskin yang tak punya rumah. Dan apabila engkau melihat orang telanjang, supaya engkau memberi dia pakaian, dan tidak menyembunyikan diri terhadap saudaramu sendiri. Pada waktu itulah terangmu akan merekah seperti fajar, dan lukamu akan pulih dengan segera. Kebenaran menjadi barisan depanmu, dan kemuliaan Tuhan barisan belakangmu. Pada waktu itulah engkau akan memanggil, dan Tuhan akan menjawab. Engkau akan berteriak minta tolong, dan Ia akan berkata, ini aku. Demikianlah saudara pembacaan firman Tuhan yang terambil di dalam Yesaya 58 bait yang pertama sampai dengan 9 bagian A. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, dan juga saudara-saudara yang mengasihi Tuhan, renungan ini kita awali dengan sebuah pertanyaan, yaitu pernahkah kita melihat ada orang Kristen yang nampaknya baik, aktif di gereja, rajin berdoa, rajin membaca Alkitab, dan juga rajin untuk beribadah. Tapi
ternyata kelakuannya tidak baik, kelakuannya memalukan dan tidak pantas untuk dilihat. Sebelum kita melihat orang lain, kita introspeksi diri kita juga. Apakah kita menjadi orang yang seperti itu? Orang yang hanya memikirkan diri sendiri saja. Saudara-saudara, mungkin perbuatan-perbuatan seperti itu tanpa sadar kita sudah menjadi seorang munafik. Walaupun kita sudah merasa benar di depan manusia, tetapi Tuhan tahu apa yang sebenarnya kita lakukan. Lalu sebenarnya apa yang menjadi kehendak Tuhan di dalam kita menjadi orang percaya? Tuhan menghendaki agar kita menjadi orang percaya yang memperhatikan akan saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Mungkin ada yang membutuhkan uluran tangan kita. Misalnya dalam situasi pandemi COVID-19 ini yang masih merebah kemana-mana. Di gereja kita ada program yang disebut Joko Dulur. Program ini adalah menjangkau bagi orang-orang yang terpapar oleh COVID-19. Mungkin kita bisa berbuat sesuatu walaupun bukan dengan tindakan nyata, tapi kita bisa menyalurkan atau memberikan dana yang dibutuhkan untuk biaya operasional tersebut. Nah, saudara-saudara, pada saat itulah kita merasakan akan keadaan kita yang dekat dan lebih dekat kepada Tuhan. Karena dengan memperhatikan sesama kita yang kelihatan, kita akan juga mendekatkan diri kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, di dalam bacaan kita ini, sebagai penutup, kita baca Matius 7 ayat 21. Matius 7 ayat 21 sebagai penutup yang demikian bunyinya. Matius 7 pasal 21. Bukan setiap orang yang berseru kepadaku, Tuhan, Tuhan, akan masuk ke dalam kerajaan surga, melainkan dia yang melakukan kehendak Bapakku yang di surga. Demikian saudara, marilah kita termasuk di dalam orang-orang yang memperhatikan orang lain, orang-orang yang menjangkau untuk bisa memberikan pertolongan kepada orang lain, sehingga pula kita bisa merasakan akan hadirat Tuhan di dalam kehidupan kita masing-masing. Amin. Mari saudara, kita bersama-sama bersahati untuk berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, kami bersyukur Tuhan, karena Tuhan tetap menyertai kami, Tuhan tetap bersama dengan kami di dalam perjalanan hidup kami ini. Tuhan, kami bersyukur atas firman Tuhan yang
sudah kami terima pada pagi hari ini Tuhan, yang mengingatkan kepada kami supaya kami bukan hanya sekedar beribadah, berdoa, dan juga lain sebagainya, tetapi kami mau berbuat sesuatu untuk Tuhan dengan menjangkau orang-orang lain yang membutuhkan akan pertolongan kami. Kami berdoa ya Tuhan untuk saudara-saudara kami yang sakit. Kami mohon ya Tuhan, berikanlah kesembuhan, berikanlah ya Tuhan kepada saudara-saudara kami yang sedang sakit, kesabaran, penghiburan, sehingga pada saatnya Tuhan akan memberikan kesembuhan bagi saudara-saudara kami. Kami juga mau berdoa ya Tuhan untuk gereja kami di dalam program yang diadakan, yaitu Joko Dulur, yang berusaha sekuat tenaga untuk memperhatikan saudara-saudara kami yang terpapar COVID-19. Berkatilah akan program ini ya Tuhan, sehingga kami boleh ikut ambil bagian di dalam program tersebut, baik melalui tenaga kita, waktu kita, pikiran kami, dan juga dana atau uang yang bisa kami persembahkan untuk menunjang akan program ini. Terima kasih ya Tuhan. Kami mau menyerahkan perjalanan hidup kami selanjutnya ada di dalam tangan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, kami sudah berdoa. Amin. Mari saudara-saudara, kita akan mengakhiri persekutuan doa pagi pada pagi hari ini. Kita akan memuji Tuhan di dalam PKJ, pelengkap Kidung Jemaat nomor 180. PKJ 180. Baik yang pertama saja.